Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunur Solihat dari kelompok 6 Studi Kelayakan Bisnis. Kami akan membagikan hasil studi kami mengenai potensi bisnis yang menarik dari Sari Good Bakery. Melalui video presentasi ini, mari kita menjelajahi detail yang menarik dan potensi pertumbuhan yang dapat diakui bersama. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang lainnya. Saya Yunur Solihat dengan NPM 101206625. Lalu ada Dede Resti Handayani dengan NPM 101206118. Depi Sri Yuniarti dengan NPM 101206623. Dan terakhir ada Fauzia Salsabila dengan NPM 101206624. Bersama-sama kami berkomitmen untuk memberikan analisis yang komprehensif dan solusi yang dapat memberikan dampak positif pada perusahaan Sari Good Bakery. Yang pertama ada profil dari Sari Good Bakery. Sari Good Bakery adalah perusahaan UMKM yang berdiri sejak tahun 2010 dan berbasis di Kota Cimahi. Spesialis dalam produksi dan penjualan berbagai jenis roti, termasuk roti manis, roti kadet, roti burger, roti tawar atau bantal, roti gandum, roti sobek, dan varian lainnya. Perusahaan ini telah mendedikasikan diri untuk memberikan produk berkualitas tinggi dalam dunia roti, menciptakan variasi yang menarik bagi pelanggan sejak awal berdirinya. Berikutnya ada analisis SWOT. Dalam konteks Sari Good Bakery, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Peluang. 1. Pasar organik dan sehat. Terdapat peluang signifikan dalam pasar produk organik dan sehat, yang dapat menjadi fokus pengembangan produk bagi Sari Good Bakery. Yang kedua, ekspansi ke daerah baru. Potensi untuk merambah ke daerah yang belum terjangkau memberikan kesempatan untuk pertumbuhan bisnis yang lebih luas. Berikutnya ada kelemahan. 1. Biaya produksi tinggi. Tantangan biaya produksi yang tinggi memerlukan strategi efisiensi untuk menjaga profitabilitas. Kedua, ketahanan produk terbatas. Keterbatasan daya tahan produk hingga 3-4 hari dapat membatasi jangkauan distribusi dan memerlukan manajemen stok yang cermat. Kekuatan. 1. Produk berkualitas tinggi. Fokus pada produk berkualitas tinggi memberikan keunggulan kompetitif. Kedua, lokasi strategis. Keberadaan di lokasi strategis mendukung aksesibilitas pelanggan. Yang ketiga, kesadaran merek yang meningkat. Peningkatan kesadaran merek menjadi kekuatan yang dapat mendukung pertumbuhan dan loyalitas pelanggan. Ancaman. 1. Persaingan harga. Persaingan harga dari perusahaan lain dapat mempengaruhi margin keuntungan. Yang kedua, perubahan tren konsumen. Perubahan tren konsumen perlu diantisipasi untuk menjaga relevansi produk. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku. Perubahan harga bahan baku merupakan ancaman yang perlu dikelola untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Pada slide berikutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi produk. Pada poin pertama, beragam jenis roti berkualitas. Sari Good Bakery berfokus pada penawaran berbagai jenis roti yang tidak hanya lezat tetapi juga berkualitas tinggi, menciptakan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi pelanggan. Poin kedua, inovasi produk baru. Dengan mengembangkan produk baru yang unik dan menarik, Sari Good Bakery bertujuan untuk memperluas daya tariknya, menjawab perubahan selera pelanggan, dan tetap relevan di pasar. Kedua, ada strategi harga. Poin pertama, harga kompetitif dan wajar. Sari Good Bakery menetapkan harga produknya dengan kompetitif dan wajar, menciptakan nilai bagi pelanggan tanpa mengorbankan kualitas, sehingga membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Poin kedua, promo khusus dan diskon. Memberikan diskon atau promo khusus pada produk tertentu pada waktu-waktu tertentu, memberikan insentif tambahan bagi pelanggan untuk mencoba dan setia pada produk Sari Good Bakery. Ketiga ada strategi promosi. Promosi dari mulut ke mulut. Sari Good Bakery memanfaatkan promosi dari mulut ke mulut untuk membangun reputasi positif dan kepercayaan pelanggan, mengandalkan rekomendasi langsung dari para pelanggan. Media sosial dan pesan singkat. Dengan memanfaatkan platform seperti Facebook, WhatsApp, dan SMS, Sari Good Bakery merancang kampanye promosi yang efektif, mencapai audiens yang lebih luas dan membangun keterlibatan dengan pelanggan secara langsung.
Adapun untuk strategi distribusi, aspek operasi dan lingkungan, Very Good Bakery itu secara cermat lebih mengintegrasikan aspek operasional dan lingkungan dengan fokus pada efisiensi rantai yang pasokannya yang responsif terhadap perubahan pasar. Selain itu, Very Good Bakery juga sangat memperhatikan permintaan melalui kerjasama dengan pemasok ramah lingkungan. Hal ini lebih mengutamakan kualitas dan inovasi produk roti untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, serta tanggung jawab lingkungan melalui pendekatan berkelanjutan dalam operasionalnya. Tentunya hal ini untuk memberikan dampak yang positif bagi sekitar. Lalu di sini ada definisi operasional. Definisi operasional merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam penelitian. Kenapa? Karena konsep ini itu sangat membantu peneliti untuk dapat mendefinisikan variabel atau konsep penelitian dengan jelas dan tepat, sehingga dapat diukur dan dipelajari secara objektif terhadap Very Good Bakery ini. Lalu di sini saya akan membahas tentang definisi desain produk, logo, dan merek dari Very Good Bakery tersebut. Di sini ada dimulai dari desain produk atau kemasannya. Jadi desain kemasan dari produk Very Good Bakery itu merupakan kemasan plastik yang dimana bahan material utamanya itu yaitu plastik yang transparan. Material plastik yang umum digunakan adalah dengan bahan PE dan PP. Kemasan ini juga termasuk jenis yang umum digunakan selain karena harganya yang relatif murah, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang sangat estetika. Adapun definisi dari desain, logo, dan mereknya, jadi nama produk Very Good Bakery ini dapat diartikan sebagai roti yang dibuat dari bahan-bahan yang bersih atau mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Dan untuk warna, dari logonya yang berwarna coklat, itu karena mereka menciri khaskan warna makanan tersebut, dan untuk warna kuningnya memiliki filosofi bahwa warna kuning bisa membuat orang lapar ketika melihat makanan atau memiliki hasrat untuk mencicipinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang layout perusahaan, kemudian situasi bangunan dan standar operasional prosedur dari perusahaan UMKM Very Good Bakery. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang layout perusahaan. Jadi untuk perusahaan Very Good Bakery ini mempunyai dua bangunan inti yang terdiri dari satu bangunan untuk proses produksi dan satu bangunan lagi untuk manajemen perusahaan. Untuk satu bangunan dari proses produksi itu terdapat beberapa ruangan yang dipakai untuk pengolahan bahkan pengukusan ataupun kue. Dan untuk satu bangunan dari manajemen perusahaan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan Very Good Bakery. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung menjelaskan dena situasi dari Very Good Bakery. Baik, di belakang saya sudah ada peta lokasi atau dena situasi bangunan Very Good Bakery yang terdiri dari 7 ruangan untuk proses produksi roti ataupun kue. Kemudian ada manajemen, ada satu bangunan untuk manajemen perusahaan. Nah, dari 7 ruangan proses pengolahan produksi itu terdapat 6 situasi ruangan ya, atau 6 situasi bangunan yang digunakan oleh Very Good Bakery untuk proses pengolahan atau pembuatan roti dan kue. Nah, untuk 6 ruangan tersebut saya akan jelaskan satu persatu. Baik, saya akan langsung menjelaskan dena situasi atau ruangan yang dari yang paling bawah, yaitu ruangan tempat penyimpanan bahan baku produksi. Jadi setiap bahan baku yang sudah datang itu akan disimpan di dalam ruangan penyimpanan bahan baku. Kemudian yang selanjutnya adalah ruangan pencetakan adonan atau pengolahan adonan ya. Jadi setelah bahan baku yang dikeluarkan untuk diproses produksi itu akan langsung diolah di ruangan tersebut. Kemudian terdapat 2 ruangan yang digunakan untuk pengovenan roti. Jadi setelah bahan baku diambil dari ruang penyimpanan akan diolah lalu dicetak roti itu dan dimasukkan ke dalam pengovenan roti. Selanjutnya ada ruangan tempat pengukusan roti. Jadi setelah adonan itu diolah kemudian dicetak, selain pengovenan roti ada juga pengukusan roti. Jadi di sini terdapat 3 ruangan yang digunakan untuk pengukusan dan pengovenan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada ruangan untuk penggiling adonan. Jadi sebelum bahan baku itu dicetak di pencetakan adonan akan masuk terlebih dahulu ke ruangan penggiling adonan, sehingga bahan baku yang tadinya beberapa bahan baku bisa menjadi satu olahan seperti itu.
Nah, untuk ruangan terakhir dari proses produksi itu adalah ruangan penyimpanan roti. Jadi setelah roti jadi, roti yang sudah jadi, mau itu dikukus atau di oven, itu akan disimpan di dalam ruangan penyimpanan roti. Sehingga setelah masuk ke dalam ruangan penyimpanan roti akan siap untuk dipasarkan. Untuk slide selanjutnya adalah tentang standar operasional prosedur atau SOP yang digunakan oleh Sarigud Bakery. Yang pertama adalah penerimaan bahan baku. Jadi setelah bahan baku itu diterima oleh perusahaan, lalu kemudian melakukan pemeriksaan jenis, jumlah, bahkan kualitas bahan baku, dan kemudian juga ada pencatatan di buku untuk atau pada kartu stok. Kemudian bahan baku yang akan langsung disimpan ke dalam ruang penyimpanan bahan baku dan disesuaikan dengan sesuai suhu ruangan. Yang kedua itu adalah pengolahan adonan. Nah, untuk para pegawai atau karyawan yang bekerja itu harus menggunakan sarung tangan dan mencuci tangan terlebih dahulu untuk mengolah adonan. Lalu ukur takaran bahan sesuai resep dan melakukan pencampuran bahan baku hingga konsistensi adonan itu menjadi pas. Lalu simpan adonan dalam wadah yang tertutup rapat. Yang ketiga itu adalah produksi roti dan kue. Untuk yang pertama itu adalah panaskan oven terlebih dahulu hingga suhu yang dianjurkan. Kemudian tata atau bentuk atau juga dicetak ya di ruangan pencetakan adonan. Lalu dipanggang atau di pengovenan roti ataupun dikukus juga bisa. Lalu keluarkan dari oven dan dinginkan, lalu dikemas sesuai standar perusahaan. Yang keempat adalah kebersihan dan sanitasi. Jadi setelah ruangan tersebut dipakai untuk pengolahan dan pengadonan, maka kebersihan harus tetap dijaga, yaitu dengan cara mengelap atau membersihkan area meja yang telah digunakan, ataupun penggilingan pengovenan juga harus dibersihkan. Kemudian sampah juga harus dibuang ke dalam tempatnya. Untuk bagian yang kelima adalah untuk standar operasional prosedur yang terakhir itu adalah tentang penjualan dan layanan pelanggan. Untuk poin yang pertama itu adalah sambut pelanggan dan layani dengan ramah. Kemudian tanyakan produk roti atau kue yang dicari konsumen. Kemudian timbang dan kemas produk roti atau kue pelanggan dan mengucapkan terima kasih atas pembayaran atau transaksi yang sudah dilakukan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang layout perusahaan ataupun denah lokasi atau situasi dari perusahaan dan standar operasional prosedur yang digunakan oleh Sarigud Bakery. Saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menampilkan struktur perusahaan pada Sarigud Bakery ini. Yang pertama ada pemilik perusahaan yaitu Bapak Jumeri. Dilanjut ada divisi produksi dan pengemasan yaitu Bapak Usman Jailani. Divisi pemasaran ada Ibu Sri Amini dan divisi pengemudi ada Bapak Margiono. Selanjutnya saya akan menampilkan aspek finansial Sarigud Bakery pada periode tahun 2023. Yang pertama, kita bahas dulu untuk modal awalnya yaitu sebesar Rp2.500.000. Di sini juga ada investasi awal yang diperlukan perusahaan adalah sebesar 200 juta rupiah, sudah terhitung semua dengan aset tidak bergerak. Dan untuk overhead pabrik mencapai 10 juta per tahun dan terhitung kerugiannya pada tahun 2020 sampai 2022. Dilanjut dengan harga pokok produksi 1 tahun terakhir ini sebesar 1.100.000.000 dan total harga pokok penjualan sebesar 1.900.000.000 rupiah. Jadi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan Sarigud Bakery ini pada tahun 2023 sebesar 800 juta rupiah. Dan yang terakhir bisa kita lihat ada kesimpulan yaitu Sarigud Bakery adalah UMKM yang memfokuskan aspek pemasaran pada segmen premium dengan kualitas tinggi dan juga pada segmen korporasi. Tentunya hal ini bisa memberikan dampak yang positif bagi perusahaan dan sekitarnya.
Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami, dan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton pada hari ini. Budina membawa bonsai lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.